10 alasan mengapa umat Islam mundur, sedangkan selain Islam lebih maju. Syekh Amir Syakib Arsalan menulis satu buku yang mengungkap hal ini dengan judul Mengapa Umat Islam Mundur dan Umat Selainnya Maju. Umat Islam sudah tidak mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis. Ilmu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang tidak membaca Quran, maka dia telah menjauhi Quran. Dan barang siapa yang membaca, tapi tidak pernah merenungkan isinya, maka dia telah menjauhi Quran. Dan barang siapa yang membaca, lalu merenungkan isinya, tapi tidak pernah mengamalkannya, maka dia telah menjauhi Quran pula. Sebagai contoh, Nabi berkata bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim lelaki dan perempuan. Namun kenyataannya, banyak umat Islam yang malas belajar. Bahkan ada yang beranggapan wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya juga tinggal di dapur. Akibatnya, umat Islam menjadi bodoh dan terbelakang. Umat Islam tidak bersatu, tapi berpecah belah. Umat Islam sering ribut dan bertengkar karena masalah furu'iyah atau cabang, sehingga akhirnya terpecah belah dan mudah ditaklukkan oleh musuh. Nabi Muhammad bersabda, akan terpecah belah umatku, seperti terpecah belahnya Yahudi dan Nasrani menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali kaum yang mengikuti ajaran-ajaranku dan sahabat-sahabatku. Negara-negara barat maju karena mereka bersatu. Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengatakan, "Either you are with us or you are with the terrorists." Itu berarti, jika tidak turut berjuang bersama George W. Bush, berarti menjadi musuh Amerika. Umat Islam cinta dunia dan takut mati. Ada beberapa boneka kelompok barat yang berusaha melenyapkan ajaran jihad dengan perang dan menggantinya dengan ajaran damai. Ajaran jihad pun berusaha untuk dipersempit sehingga perang tidak termasuk di situ. Padahal Allah mewajibkan umat Islam untuk berperang membela diri dan orang-orang yang dizalimi. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Negara-negara barat paham mengenai hal ini. Mereka punya semboyan, agar bisa damai, kita harus menyiapkan perang. Saat ini, kebanyakan umat Islam takut untuk mati di dalam berperang. Namun sebaliknya, mati ketika tawuran sekolah, tawuran antar warga, perang supporter bola, atau mati terinjak dalam konser menjadi hal yang biasa ketimbang mati syahid di dalam peperangan. Hilangnya semangat jihad. Banyak hadis doif yang berusaha memperkecil makna jihad sebagai hanya perang melawan hawa nafsu dan bukan berperang. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang berjihad dengan harta dan nyawa jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang orang yang tidak ikut berperang. Orang-orang kafir membenci muslim yang berjihad dan berusaha menghapusnya dengan memasukkan berbagai ajaran atau paham, sehingga umat Islam jauh dari jihad. Misalnya dengan tasawuf, umat Islam diasyikan dengan mujahadah, sehingga lebih asyik menyepi dan berzikir ketimbang berjihad. Tidak mandiri di bidang ekonomi. Saat ini, secara ekonomi, umat Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Umat Islam bukan sebagai produsen atau penghasil, tapi hanya sebagai pembeli atau pemakai. Jika orang-orang kafir mengembargo, maka umat Islam akan mengalami kesulitan. Sebagai contoh, sumber daya dan kekayaan alam negara-negara Islam saat ini dikuasai oleh multinational company dari negara-negara barat yang perekonomiannya didominasi Yahudi, bekerja sama dengan segelintir pemimpin muslim yang korup. Lain halnya, jika sumber daya alam dikelola oleh umat Islam sendiri, maka semua keuntungan masuk ke tangan umat Islam, bukan recehan kecil yang hanya 0 sekian persen yang diberikan oleh orang-orang kafir tersebut. Umat Islam tidak bisa menentukan prioritas yang harus dikerjakan bersama. Umat Islam sering mengerjakan hal-hal yang tidak penting dan tidak segera ketimbang hal yang sangat penting dan mendesak. Sebagai contoh, kita menyaksikan perang Irak melawan Iran yang menewaskan 2 juta umat Islam. Kemudian Irak melawan Kuwait dan Saudi yang juga menewaskan banyak korban. Di saat yang sama, negara-negara yang berperang dan mengorbankan nyawa jutaan rakyatnya ini tidak ada satupun yang menyerang Israel untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah ribut, apalagi perang dengan sesama. Bahkan ketika kelompok munafik Abdullah bin Ubay memecah belah umat Islam, sehingga dari 1000 pasukan muslim, 300 pasukan membelot ke Abdullah bin Ubay, Nabi tidak memeranginya. Kata Nabi, jika aku membunuhnya, nanti orang akan berkata bahwa umat Islam saling bunuh. Nabi juga menandatangani perjanjian damai dan kerjasama pertahanan dengan orang-orang Yahudi untuk menghadapi serangan kaum kafir Mekah. Ketika kaum Yahudi berkhianat, barulah Nabi memerangi mereka. Rasulullah bertindak cerdas untuk menentukan lawan yang harus diserang dan mana yang diajak bekerja sama, bukan memerangi seluruh dunia.
umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagian tanda dari baiknya keislaman seseorang ialah yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Negara barat maju karena banyak menemukan dan membuat hal yang berguna baik untuk orang lain maupun diri mereka sendiri. Mereka membuat berbagai peralatan yang dapat menunjang kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan lebih baik. Umat Islam tidak menguasai media massa. Memang, umat Islam mempunyai media cetak dan radio, tetapi hanya menjangkau kurang dari 0,3% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan untuk TV nasional yang dapat menjangkau lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, tidak ada TV yang dimiliki oleh umat Islam. Semuanya dimiliki kelompok non-muslim atau sekuler. Bahkan, 2 di antara TV nasional di Indonesia dikuasai oleh konglomerat media Yahudi. Di dunia, boleh dikata media massa dikuasai oleh non-muslim. Media massa terkemuka seperti TV CNN, majalah Time, dan New York Times dikuasai oleh mereka. Akibatnya, ketika Islam dicitrakan sebagai teroris dan hukum Islam dilecehkan, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, tidak jarang umat Islam diadu domba dengan berbagai pemberitaan media massa. Umat Islam selalu membanggakan apa yang sudah dicapai. Islam memang banyak memegang beberapa prestasi kelas dunia. Misalnya, dalam ilmu matematika seperti aljabar dan algoritma, Islam mempunyai Al-Khwarizmi yang menemukannya. Bahkan, angka 0 juga ditemukan Islam. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, Islam mempunyai Ibnu Sina atau Avicenna, dikenal sebagai bapak kedokteran dunia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi apa yang bisa umat muslim lakukan sekarang? Umat muslim selalu membanggakan mereka dan enggan untuk meraihnya kembali. Berbeda dengan orang barat, meskipun banyak dari golongan mereka yang merupakan penemu hebat di dunia, mereka masih mencari kebenarannya dan selalu berusaha membuat penemuan baru yang bermanfaat untuk dunia. Umat Islam menghina dan memaki agama lain. Islam melarang umatnya mencerca atau mencaci penyembahan agama lain, dan Islam juga melarang kita memaksa orang dengan agama lain untuk memeluk Islam. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat tersebut, Allah melarang Rasulnya dan orang-orang yang beriman mencaci Tuhan-Tuhan kaum musyrikin, meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan. Hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap Tuhan orang-orang mukmin. Padahal Allah adalah Rabb yang tiada ilah selain Dia. Islam melarang kita menyakiti hati pemeluk agama lain dengan tindakan-tindakan yang kotor, kasar, zalim, ataupun perbuatan tercela lainnya.